Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi di podcast Vokasi dalam Podcast bersama saya Ardia Krisna yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini saya akan melaksanakan podcast nih bersama salah satu peserta PKL terpadu dari SMK Negeri 1 Panji. Siapa dia? Yuk, mari kita kenalan. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Desi Komaria dari SMK Negeri 1 Panji. Biasa dipanggil Desi. Oke, tadi panggilannya Desi ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 12 akuntansi 1. Oh, berarti ini mau lulus ya? Berarti kurang lebih 1 tahun lagi ya? Gitu ya? Oke. Nah, Desi, aku pengen ngajak kamu buat sedikit berbincang mengenai PKL terpadu nih. Nah, sama mungkin ya sedikit kamu menceritakan rencana kamu setelah lulus nanti SMK seperti itu. Tapi sebelum ke situ saya pengen tahu nih, kenapa dulu masuk ke SMK? Kenapa nggak ke SMA? Kenapa nggak Diman? Kenapa tuh? Karena dulu tuh SMK tuh jadi tujuan satu-satunya. Karena waktu itu dari keluarga juga diarahkan buat mondok, tapi saya tidak mau mondok. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk SMK dan itu pun saya daftar secara mandiri. Daftar secara mandiri? Iya. Berarti memang keinginan kamu masuk SMK ya? Iya. Oke. Lalu kenapa masuk di jurusan akuntansi? Kenapa nggak di jurusan lainnya? Apakah memang akuntansi sesuai dengan passion kamu atau gimana tuh? Karena saya dulu masuk akuntansi, pikirnya bakal sejalan sama jurusan hukum. Karena awal-awal saya tertarik ke jurusan hukum. Tapi ternyata setelah saya keterima di akuntansi dan belajar akuntansi selama kurang lebih 2 tahun, itu ternyata benar-benar kayak udah tidak tertarik ke hukum lagi. Oke. Sudah terlanjur nyebur di akuntansi. Gimana enjoy masuk di akuntansi selama ya kurang lebih mau 3 tahun? Enjoy sampai sekarang masih aman-aman aja. Karena menurut saya itu akuntansi itu masih lumayan lah, lebih gampang akuntansi daripada matematika. Lebih gampang akuntansi daripada matematika. Apa kamu tipikal orang yang dulu suka ngitung-hitungan? Kalau hitung-hitungan kayak seperti kayak menghitung pemasukan, pengeluaran, kan dulu tuh pernah membantu ibu dijaga toko di rumah. Oh, oke. Kalau seperti itu saya suka, tapi kalau masalah perhitungan seperti matematika, X dan Y itu benar-benar udah nyerah ya, udah angkat tangan ya. Iya. Oke nih teman-teman. Oke. Sekarang kamu kan lagi ngelaksanakan PKL nih di Cipta Sarana Cendekia. Nah, aku pengen tahu tuh, kenapa alasannya Desi PKL di Cipta Sarana Cendekia? Padahal notabene dari Situbondo ke Malang kan jauh ya hitungannya ya. Kenapa kamu nggak PKL di sekitaran Situbondo aja, di industri sekitar sekolah kamu? Karena di Situbondo itu menurut saya untuk industri yang sesuai dengan jurusan saya itu masih sedikit. Dan biasanya ada industri yang sesuai dengan jurusan saya, tapi untuk masuk ke dalamnya tuh bisa susah, iya. Terus kadang juga pas udah masuk itu tidak sesuai dengan jurusan tidak ya? sesuai dengan jurusan. Paling ngapain sih, ngupload gitu, terus suruh ngerekap gitu, nggak ada akuntansinya sama sekali ya gitu. Terus rekomendasi dari kakak kelas juga yang bilang kalau di kota itu, kalau di Situbondo itu PKL jurusan akuntansi ya paling-paling tugasnya ada jauh beda dari jurusan perkantoran, kayak disuruh ngeprint gitu. Oh, berarti suruh fotokopi atau mudah kopi gitu ya? Makanya kayak pikirnya, ya aku di sekolah diajarinya pembukuan. Karena pas mau praktik kerja malah ikut yang jurusan ikut jurusan perkantoran. TKP ya, oke. Iya. Oh, seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu, Desi PKL di sini berapa bulan tuh? Kalau PKL di sini itu selama 6 bulan, 6 bulan reguler sama 2 bulan terpadu. Oh, berarti jadi satu ya, maksudnya dalam 6 bulan itu ya? Oke. Nah, tadi udah dijelasin secara rinci atau secara umumnya kenapa Desi PKL di Kota Malang ya. Lalu, ketika akan PKL di CSC, ada seleksi nggak dari sekolah? Misalkan sudah ada sosialisasi entah dari guru atau ke wali murid orang tua, seperti itu. Terus ada seleksi tuh. Ada nggak? Kalau seleksi dari sekolah itu udah ada, karena dari sekolah itu tidak mewajibkan kita untuk PKL ke Cipta Sarana Cendekia. Oke. Tapi untuk sosialisasi tentang Cipta Sarana Cendekia itu udah ada dari kelas 10 waktu itu. Terus semakin dikuatkan waktu itu pas kelas 11, hampir pemberangkatan PKL, semua wali murid itu dipanggil ke sekolah untuk sosialisasi masalah CSC. Riset nggak sih Des ini? Entah mungkin riset dari sosial medianya atau dari manapun itu? Nah, sebelumnya tuh sebenarnya saya tuh udah pernah punya keinginan buat PKL di PT Cipta Sarana Cendekia. Karena dari awal emang nggak mau jauh dari orang tua. Terus
akhirnya ya dapat rekomendasi terutama dari guru, dari Bu Lucy, Bu Isti, juga dari kakak-kakak kelas seperti Kak Vita. Oke, Kak Yusita itu ya. Paling deket itu sama Kak Vita karena dulu tuh pernah satu tempat casual. Casual itu kayak magangnya gitu tapi cuma selama 1 bulan. Saya pernah satu tempat sama Kak Vita. Nah, Kak Vita itu merekomendasikan katanya mending kamu di PKL di PT Cipta Saha Cendekia aja. Dengar-dengar sih di sana lebih dalam lah masalah akuntansinya. Nah, setelah waktu kelas 11 tuh udah mulai riset masalah CSC itu seperti apa gitu ya, melalui sosial medianya mungkin ya. Iya, awal-awal tuh nanyanya masih di Google. Oh, Google masih? Iya, masih di Google. Google review? Iya, dari Google baru ke IG. Oke. Nah, setelah itu mulai ngikutin Instagramnya gitu. Dari YouTube-nya enggak? YouTube itu belum tahu sampai sekarang masih, karena ya itu jarang buka YouTube memang. Oke, menjelang pemberangkatan PKL ke Kota Malang nih, Desi ada rasa takut nggak? Jujur iya, karena pertama saya tuh orangnya susah buat sosialisasi, memulai introvert ya? Kamu merasa dirimu introvert kah? Enggak sampai introvert sih, tapi kadang juga takut buat mulai pembicaraan gitu. Oke, berarti harus dipancing dulu ya baru mau bicara ya, gitu. Terus orang tua gimana waktu kamu izin untuk PKL di CSC atau waktu sosialisasi, gimana respon dari orang tua kamu? Kalau dari ibu itu emang udah mendukung banget, karena kalau katanya ibu ya kamu harus bisa lebih dari ibu, kalau bisa harus di atasnya lagi. Oke, berarti mendorong banget ya itu ya. Jadi kalau cewek nggak boleh cuma stuck di situ, kamu harus maju gitu. Jadi aman dari orang tua. Oke, berarti kalau dari orang tua aman ya, malah mendukung kamu untuk lebih berkembang lagi, nggak cuma di lingkupnya situ Bondo doang. Ekspektasinya Desi ketika akan berangkat ke CSC, apa tuh pikiran kamu sebelum berangkat tuh? Oh, CSC ini kantornya gede, oh nanti ketemu sama ini, oh nanti kulturasi budayanya nanti seperti ini, atau apa tuh? Jujur awal pertama sebelum keberangkatan itu kan saya cari tahu tentang CSC kan baru-baru ini. Iya, oke. Sebelum saya tahu, tak kira itu CSC itu bentuk kayak sebuah PT perusahaan yang kayak pada umumnya. Jadi di situ saya bakal PKL seperti karyawan pada umumnya. Jadi ternyata kita di sini tuh diajarin banyak sekali ilmu akuntansi pajak seperti itu ya. Kurang lebih ya seperti di sekolah, tapi di sini tuh materinya lebih ke dalam, apalagi masalah pajak. Karena menurut saya pajak di sekolah itu masih kurang, dan saya dapat lebih banyak materi tentang pajak itu di CSC. Berarti apakah ini sedikit sesuai atau banyak sesuainya dengan ekspektasi kamu, dengan realita? Lebih dari ekspektasi saya. Karena saya di sini tuh udah cuma dapat materi, saya juga bisa memperluas relasi. Terus saya juga diajarin buat CV. Nah, itu benar-benar kayak di sekolah kan CV itu kan cuman diajarin dasarnya aja. Ya, tapi secara umumnya gitu ya. Di sini kita tuh diajarin buat nyusunnya gimana, sampai ke cara ngecat HRD atau cara cari kerjanya di mana. Etikanya seperti apa. Berarti ada banyak sekali soft skill maupun hard skill yang diajarkan di sini ya. Bahkan kamu ketika PKL di sini awalnya itu nggak langsung diajarkan mengenai akuntansi, nggak disuruh fotokopi, tapi lebih ini ya, dikasih kayak pretest dulu ya? Iya, pretest. Nah, gimana rasanya pretest sebelum masuki materi akuntansi itu? Ya, karena kan dari sekolah kan juga udah banyak nih kakak-kakak kelas sebelum saya yang mau udah masuk ke CSC. Nah, itu emang udah denger info bahwa sebelum memulai PKL terpadu itu ada pretestnya. Jadi emang udah ada persiapan nih dari rumah. Nah, tapi setelah sampai di CSC pas udah lihat soal, apalagi sebelum ada soal itu kan ada banyak materi. Itu ada sebagian hal yang saya pelajari itu hilang. Oke, lupa itu ya. Mendadak amnesia. Bahkan sampai Miss Yusita itu bilang, ayo dek, cuma tinggal satu soal, udah belum selesai. Ya Miss, tunggu, masih lupa ini katanya apa. Terus setelah itu selesai, terus dikumpulkan. Iya, dikumpulkan. Tapi dengan berharap ya nggak jelek-jelek amat gitu ya nilainya ya. Tapi setidaknya nilainya ya cukup memuaskan lah, walaupun ya masih kurang. Tapi kan itu awal. Jadi menurut saya cukup lah. Apakah nilainya termasuk dalam ukuran sepatu? Tidak. Oh tidak ya, masih di atasnya ya. Nah kan ketika Desi di hari pertama pretest juga, terus opening, itu kan juga ini satu rombel dengan
peserta lainnya dari banyak sekolah. Kurang lebih ada 12 sampai 14 sekolah yang ada di sana. Dan pesertanya mungkin kurang lebih ada 100 lebih mungkin ya. Desi nggak minder nggak? Jujur minder, karena ya saya tuh yang pertama yang bikin minder tuh saya berasal dari kota yang menurut saya kurang apa besar, nih? Kurang besar. Kurang besar, ya. oke. Lalu? Terus yang bikin minder juga itu, yaitu saya tuh susah buat bersosialisasi. Berkomunikasi. Iya, Masih susah tertutup berarti ya si iya. Desi ya, oke. Apalagi dari 100 orang itu yang di dalam kelas itu kebanyakan mereka tuh pakai komunikasinya tuh pakai bahasa Jawa dan saya kurang ngerti bahasa Jawa. Kan Situbondo juga di Jawa. Tapi saya bahasanya bahasa Madura, bukan bahasa Jawa. Oh, mostly di Situbondo menggunakan bahasa Madura ya daripada menggunakan bahasa Jawa ya. Iya. Oke, seperti itu. Terus kamu bertemu dengan tim instruktur sama PKL yang memiliki background atau latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang baru lulus SMK, ada yang berkuliah, ada yang mungkin kerja sambil kuliah, ada yang kerja sambil wirausaha. Enak nggak ngajarnya? Apakah hampir sama metode pengajarannya seperti di sekolah yang mana kebanyakan teori daripada praktek? Kalau menurut saya tuh enak-enak banget, karena kan biasa kebanyakan ya yang ngajar itu di PKL terpadu itu emang masih ya kurang lebih hampir seumuran lah, dan itu Gen Z banget Gen Z buat banget kita, ya cara ngajarnya ya. Cara ngajarnya tuh Gen Z banget, dan itu santai, terus gampang dipahami, pakai kata-kata yang mudah dipahami, dimengerti seperti itu ya. Gitu. Dan untuk penyampaian materinya tuh ya emang lebih banyak sebanding sih, kayak materi teori ada, praktik juga ada. Tapi kalau praktiknya tuh menurut saya tuh lebih jelas. Dan materi itu biasa yang saya dapatkan di sekolah itu kurang. Bahkan saya SAK lebih dalamnya tuh taunya di CSC. Oh, berarti kamu bisa dibilang seperti ini. Kamu di sekolah lebih banyak mendapatkan penugasan dahulu daripada dijelasin ya. Iya. Dan itu pun harus dicari secara mandiri seperti itu ya. Oke, berarti makanya kenapa kamu mungkin merasa akuntansi atau pajakmu merasa kurang di situ ya. Akhirnya kamu memutuskan untuk PKL di CSC. Di PKL di CSC pun kan pengajarannya mereview dari awal. Nggak di tengah-tengah, tapi dari awal banget, dari dasarnya banget, pengenalan CSC, pengantarnya dan sebagainya sampai di level yang tertinggi seperti itu, di level expert lah ibaratnya seperti itu. Oke, berarti materinya kalau di kelas juga ini ya mudah dipahami ya. Mayoritas mudah dipahami oleh Desi ya. Kalau boleh tahu materi yang kamu seneng itu apa tuh? Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Saya tuh paling suka di materi akuntansi. Materi akuntansi. Karena saya suka menyusun laporan keuangan. Saya suka banget menganalisis transaksi, menganalisis bukti transaksi itu saya suka. Menurut saya tuh akuntansi itu seneng aja, karena ya itu kan kalau akuntansi itu kan menyeluruh nih. Kalau apabila ada transaksi pembelian, nah itu masuk dari jurnalnya sampai ke buku besar semuanya gitu. Itu yang bikin saya suka di akuntansi. Berarti kamu tipikal orang yang suka menganalisa sesuatu ya, termasuk laporan keuangan tadi ya. Oke. Kalau yang paling struggle? Menurut saya ya materi yang paling struggle itu soft skill, karena kan selama ini yang media sosial saya cuma pakai buat santai, hiburan gitu, udah sampai buat membangun personal branding. Nah selama di CSC ini saya tuh diajarin buat membangun personal branding itu. Oke, supaya kamu tahu ya nilai lebihnya sosial media spesialis kan nggak cuma scroll, nggak cuma ngeliat konten-konten, tapi ada nilai lebih lain yang bisa dicari seperti itu. Sudah melaksanakan post-test? Sudah. Sudah, gimana nilainya? Apakah ada perkembangan yang awalnya mungkin tidak jauh lebih dari ukuran sepatu, apakah ada peningkatan? Untuk nilainya itu ya, nilainya tidak kurang lah, tapi menurut saya tuh ada peningkatannya ya lumayan, karena kan awalnya itu di angka 5 dan sekarang itu bisa naik ke sampai angka 7. Oke, berarti ada peningkatan lumayan signifikan ya, tapi mungkin di hari selanjutnya, tapi mungkin di hari selanjutnya mungkin bisa ditingkatkan lagi ya materi mengenai akuntansi dan pajaknya seperti itu. Oke, belajar bersama dengan 100 orang lebih yang mana berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada suka dukanya nggak? Ada sih. Apa tuh? Boleh dijelasin? Karena kan kembali seperti awal, saya susah buat berkomunikasi. Bahkan saya tuh mulai punya teman dalam satu lingkup terpadu itu di hari kedua baru ada kenalan. Oke, berarti ada peningkatan, kamu mulai terbuka dengan teman-teman yang lain seperti itu ya? Iya. Oke, tadi kita udah ngobrol seputar
PKL terpadu ya di CSC ya sama Desi. Lalu ini aku pengen tanya-tanya mengenai seputar kehidupan di kos nih. Si Desi selama di kos ada nggak pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan? Gimana sih rasanya ngekos sekian beberapa bulan jauh dari orang tua tuh? Untuk pengalaman di kos, waktu itu pertama kali sampai di kos itu lumayan nyaman karena masih tetap satu kos sama teman-teman sekolah. Dan untuk pengalaman momen yang tidak terlupakan itu ya awal pertama waktu itu masih baru kenal sama anak Ngadi Rojo. Nah, malamnya itu pas malam Sabtu waktu itu kita keluar nongkrong di gacoan. Nongkrong ke gacoan. Iya. Nah, itu memang banyak dilakukan sama anak PKL yang kesini ya. Biasanya kalau malam mereka keluyuran ke gacoan atau enggak ke tempat wisata Kota Malang. Iya. Asalkan tidak melupakan kewajibannya sebagai peserta PKL di Kota Malang, seperti itu. Terus bagaimana tuh di suasana di kos? Apakah nyaman atau gimana? Nyaman. Awal pertama kos ya nyaman karena ya itu tadi satu kos kan, enaknya juga itu. Terus semenjak ngekos itu akhirnya tahu caranya ngatur keuangan. Wah, ternyata keuangan sangat ribet diaturnya ya. Oke, nah berarti perlu belajar mengenai manajemen keuangan ya. Oke, setelah ini kelas 12 lalu habis itu lulus tuh. Sudah ada pandangan nggak? Mau kerja, kuliah, atau berwirausaha? Pengennya kerja. Pengennya kerja, iya. Kenapa tuh? Kenapa nggak mau kuliah gitu? Sebenarnya pengen, ada keinginan buat kuliah, cuman kan selama ini kan saya sama ibu, nah jadi kayak tidak mau nambah berat sama ibu, jadi pengennya kerja. Nah setelah dapat kerja nanti bisa lah sambil nyusul kuliah gitu. Oke, berarti pengen targetnya kerja sambil berkuliah ya. Oke, kalau ngomongin tentang kerja nih, pengen kerja di mana? Apakah cuma di daerah situ Bondo gitu, atau pengen merantau keluar? Pengennya merantau keluar karena ya itu seperti yang kita semua ketahui ya, di situ Bondo ya memang UMK-nya rendah. Oke, ya itu tadi. Saya juga pernah punya pengalaman kerja di situ Bondo dan itu benar-benar menurut saya kurang sesuai dengan capeknya. Oke, kalau boleh tahu waktu itu kerja di bidang apa, di mana? Saya tuh di sekolah itu menerapkan sistem casual, BKK itu ada casual. Nah, jadi sekarang selama bulan Ramadan itu kan biasanya kebanyakan libur. Nah, daripada kita cuman di rumah aja gitu. Jadi mending kerja dapat uang. Nah, di tahun pertama di kelas 10 saya itu pertama kali kerja itu di KDS dan itu jadi pramuniaga biasa. Pramuniaga biasa. Ya, setelah itu di kelas 11 saya itu kerja di Roxy, tepatnya di Viking, tempat sepatu. Nah, di situ saya sebagai kasir. Sebagai kasir? Iya. Itu berjalan berapa bulan? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, setelah itu keluar ya, mengundurkan diri ya. Oke. Lalu kalau misalkan ini, ada adik kelasmu bertanya, worth it nggak sih PKL di Cipta Sarana Cendekia? Oh, menurut saya ya worth it banget. Karena ya apa yang nggak kita dapetin di sekolah, kita dapetin lebih banyak, malah lebih dari semuanya di sini. Bahkan dari materi yang sesuai dengan jurusan kita, entah itu akuntansi atau perpajakan, itu kita dapetin lebih dalam di sini. Dan untuk seperti relasinya itu kita tambah lebih luas. Karena bertemu dengan banyak anak juga ya. Selain itu ada lagi? Setelah itu juga yaitu dari soft skill. Nah, kita tuh juga dilatih di situ. Kita juga dibantu gimana caranya membangun personal branding. Terus kita juga banyak sih di CSC semuanya itu dipelajari. Jadi CSC itu bukan hanya sekedar mengajarkan kita tentang akuntansi dan perpajakan, tapi juga membangun diri kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab, mempunyai jiwa kepemimpinan dan lebih luas lagi. Oke, berarti di CSC tidak melulu soal akuntansi maupun pajak, tapi diajarkan juga soft skill, hard skill, kemandirian juga, cara bertanggung jawab, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita nih, ada pesan maupun kesan nggak dari Desi? Mungkin untuk teman-temannya, untuk sekolah, tim instrukturnya, atau siapapun itu? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sekolah saya SMK Negeri 1 Panji atas supportnya, kepada saya dan teman-teman saya yang PKL di Malang ini. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk
kerja kerasnya, terutama untuk Bu Lucy dan rekan-rekan semuanya. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada PT Cipta Sarana Cendekia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan ilmu yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman saya. Pesan untuk adik-adik kelas saya, jangan hanya stuck di Situbondo, kalau bisa PKL keluar kota. Terutama di PT Cipta Sarana Cendekia, karena di PT Cipta Sarana Cendekia kita tidak hanya belajar tentang akuntansi dan perpajakan, tapi kita juga diajarin caranya membangun relasi dan sebagainya. Nah, pesan yang sangat mengena sekali nih dari Mbak Desi. Jadi kesimpulannya adalah jangan hanya stuck di Situbondo, tapi merantaulah keluar dari Situbondo. Karena apa? Ilmu tidak hanya didapatkan dari sekolah maupun di daerah masing-masing, namun ilmu juga bisa didapatkan lebih banyak lagi di luar daerah kalian, dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, berakhirlah sudah pembicaraan kita bersama Mbak Desi. Terima kasih Mbak Desi sudah meluangkan waktunya untuk untuk pada hari ini ya. Padahal hari ini mungkin kegiatannya Mbak Desi lumayan repot ya, kegiatan di kos ya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia dan pantau terus di seluruh akun sosial media kita dengan nama yang sama @ciptasarana-cendekia. Saya Arika Krisna dan saya Desi Komaria. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.